Semoga lah dapat nilai yang cukup bagus di tryout kali ini ya. Oke. Mari kita mulai mengerjakan, coy. Soal nomor 1. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta untuk melakukan kegiatan, berarti kegiatan yang mengembangkan aspek motorik. Motorik itu dia lebih kepada gerak tubuh sepertinya ya, gerak tubuh. Jadi motorik, psikomotorik, menjiplak huruf, mewarnai pola, menendang bola, meronce, atau membuat kalung, atau memasang puzzle. Aduh, ini guru TK yang paling paham nih, coy. Motorik, aspek motorik, sensorik motorik. Berarti motorik ini berarti fisiknya. Jadi saya pilih C, menendang bola. Nomor 2. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, seorang guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, salah. Menggunakan modul dan PowerPoint bisa dipertimbangkan. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket bisa dipertimbangkan. Menggunakan program audio dan modul bisa dipertimbangkan. Menggunakan media audio, video, dan percobaan bisa dipertimbangkan. Berarti B, C, dan D ini bisa kita pertimbangkan ya. Kita lihat lagi soalnya. Peserta didik dalam satu kelas gaya belajarnya beraneka ragam. Ada yang visual, auditori. Visual ini berarti dia melihat tampilan, kemudian auditori ini dia lebih kepada pendengaran, dan kinestetik. Berarti menurut saya ini dia lebih kepada E. Audio ini kan dia lebih kepada auditori, video ini tadi visual, kinestetik ini mungkin percobaan. Jadi saya jawab E. Kemudian soal nomor 3. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik di dalam kemampuan awalnya. Ini bisa kita pertimbangkan. Perkembangan motorik bukan, perkembangan sosial bukan, perkembangan emosinya bukan, motivasi belajarnya. Berarti kalau menurut saya ini dia lebih pada kemampuan awalnya. Pak Anton memperhatikan keterampilan dalam hal kemampuan awalnya. Oke. Kemudian yang nomor 4. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pelajaran menyanyi atau musik, dia memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dari segi minat bukan, etnik bisa dipertimbangkan, kultural bisa dipertimbangkan, gender bukan, status sosial bukan. Berarti mungkin antara B dan C ya. Kultural ini budaya, etnik ini lebih kepada sukunya. Memberikan menyanyi musik lagu dari asal peserta didik, dari asal daerah. Jadi saya mungkin lebih kepada etnik deh, etnik atau kultural, tapi saya pilih etnik. Kemudian soal nomor 5. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media cetak, media grafis, media yang mana ini?
Soalnya berada pada tahap operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Berarti mereka harus media bendanya, media gambar. Nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian nomor 6, perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kornberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruknya berdasarkan ego orientasi, berarti ego pribadi mereka. Kontrak imbal jasa salah, keterlibatan sosial salah akibat perbuatan, persetujuan orang lain, egois. Saya pilih hati nurani deh. Kurang paham juga. Nomor 7. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan gender bukan, gaya belajar bisa, etnik bukan, kultural bukan, minat bukan. Kadang menggunakan video pembelajaran, kadang muter CD, kadang menggunakan poster warna agar sedikit memperhatikan hasil sangat baik. Jadi mungkin ini lebih kepada minat ataupun gaya belajarnya. Tapi menurut saya ini kepada gaya belajar deh. Oke, kita lihat nomor 8. Pak Adit, seorang guru di SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, ada yang pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik berdasarkan status sosial. Ini status sosialnya. Menurut saya karena dia latar belakang kondisi keluarga, kemampuan, ada yang miskin, ada yang orang tuanya pejabat. Nah, ini status sosial jelas. Nomor 9. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif di dalam belajar. Tindakan tersebut berarti memperhatikan aspek motivasi, jelas. Motivasi. Kalau salah nih keterlaluan nanti. Oh sudah 9 soal aja. Oke, kita lihat berapa sih yang saya dapatkan. Tring tiding tidididing diding. Lihat skor. Guys, lagi-lagi 60 guys. Kita lihat dari 9 soal manakah ini menendang bola kan berarti benar ya, jelas. Karena psikomotorik, aspek motorik itu dia lebih pada gerakan fisik. Kemudian peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Visual, auditori, dan kinestetik. Betul ya, menggunakan media dan audio pembelajaran percobaan. Dan yang ketiga, kemampuan awalnya jelas karena Pak Anton ini melakukan kegiatan pembelajaran, dia melakukan pretest. Pretest itu adalah tes sebelum kegiatan belajar dimulai. Pretest, kemampuan awal. Nah ini yang salah. Jawaban yang benar adalah kultural. Ini yang saya bingung tadi guys. Pak Aris merupakan guru kelas SD ketika memberikan pelajaran menyanyi musik. Dia memilih lagu berasal dari daerah peserta didiknya. Tindakan guru ada memperhatikan. Saya jawab etnik, berarti salah. Jawabannya adalah kultural. Memang tadi saya bingung antara keduanya ya. Tapi sepertinya memang kultural karena dia lebih kepada asal daerah, bukan sukunya. Kalau suku mungkin etnik benar. Karena kultural berarti dia dari asal daerahnya. Oke, bisa diterima. Nomor 5, salah lagi. Perkembangan kognitif peserta didik berada pada taraf operasional sehingga mereka bisa kurang memahami materi pelajaran sebagai gurunya. Proses ini dia lebih kepada media benda nyata. Oke. Media benda nyata. Perkembangan moral peserta didik
Menurut Kornberg ini juga. Tadi saya pilih hati nurani, salah. Ternyata jawabannya adalah kontrak atau imbal jasa. Kornberg. Nomor 7 pun salah. Gaya belajar. Nah, ini tadi yang saya juga ragu-ragu antara gaya belajar atau minat peserta didik. Ternyata jawabannya adalah minat peserta didik. Dan nomor 8 ini benar, jelas status sosial tidak diragukan lagi. Nomor 10, motivasi. Benar, karena meningkatkan motivasi peserta didik. Oke, sekian latihan tryout saya tentang soal pedagogik mengenai karakter peserta didik. Saya hanya mendapatkan 60 dari 100. Tidak apa-apa, yang penting di atas 50%.